persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang sebenarnya hanyalah untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang sebenarnya hanya untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru.
Yesuslah penyelamat hidupku. Lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah penyelamat hidupku. Lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, dan boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan kepada kami semua sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi salam kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan bertemakan menjadi orang yang benar-benar dapat dipercaya. Kita perlu menjadi orang yang benar-benar dapat dipercaya, ya. Zaman sekarang ini udah banyak orang yang tergolong pintar, berpendidikan tinggi, banyak pengalaman, banyak pengetahuan dan sebagainya. Tapi katanya sih tidak mudah untuk menjadi orang yang benar-benar dapat dipercayai. Tidak terlalu mudah katanya, ya. Kenapa demikian? Karena dunia ini memang dipenuhi dengan kebohongan dan lain sebagainya, yang mendasarkan itu semua hanya pada keinginan dan kepentingan diri sendiri saja, dan tidak terlalu memikirkan atau mementingkan kepentingan pihak yang lain. Lalu gimana dong kalau kita pengen jadi orang yang benar-benar dapat dipercaya? Ada berapa hal harus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, untuk jadi orang yang benar-benar dapat dipercaya, maka kita harus punya hidup yang takut akan Tuhan, kehidupan yang takut akan Tuhan. Karena tidak semua orang percaya yang hidupnya benar-benar takut akan Tuhan, ya. Ada saja orang percaya, kenapa? Bahkan melayani, bahkan mati-matian melayani hanya karena merasa banyak temannya di pelayanan. Nah ini karena merasa punya talenta atau kemampuan tertentu sesuai dengan jenis pelayan tersebut, atau karena diajak, didorong, disuruh oleh keluarganya, oleh temannya dan lain sebagainya, sesuai dengan hobinya dan lain sebagainya. Banyak sekali, tapi belum tentu karena betul-betul takut akan Tuhan, ya. Namun alangkah baiknya bila kita juga mendasari pelayanan kita dengan hidup yang takut akan Tuhan secara benar-benaran, sehingga akan bisa menjadikan kita
orang yang penuh tanggung jawab juga, sehingga bisa benar-benar dipercayai olehnya. Maka kita perlu melayaninya dengan menjalaninya juga dalam kehidupan ini dengan penuh kesungguhan. Kita boleh baca pertama dulu, kita baca di Amsal 19 ayat 23. Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Betapa pentingnya buat kita kalau hidup kita penuh dengan ketakutan akan Tuhan, ya. Jadi perlu hidup kita ini penuh diwarnai oleh takut akan Tuhan, ya. Atau dengan kata lain, kita memiliki hidup yang benar-benar takut akan Tuhan. Yang kedua, kita baca di Mazmur 128 ayat yang pertama. Nyanyian Syarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan, maka dia akan hidup menurut jalan yang ditunjukkan olehnya, dan itu membuat kita hidup dengan berbahagia, ya. Ini apa kata firman Tuhan, kita lihat di sini. Lalu kita lihat lagi Mazmur 85 ayat 100. Mazmur 85 ayat ke-10 bukan ke-100. Sesungguhnya keselamatan dan daripadanya, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemudian diam di negeri kita. Nah, kita melihat, ya. Jadi ada beberapa ayat yang demikian. Kita baca lagi dari Mazmur 103 ayat 11. Banyak kebahagiaan, banyak keberuntungan mereka menyertai orang yang takut akan Tuhan. Jadi biar hidup kita diwarnai oleh takut akan Tuhan dengan nyata sekali, bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya. Jadi begitu besar kasih setia Tuhan, seperti tinggi langit daripada bumi, atas orang-orang yang takut akan Dia. Ini keuntungan, ya. Sekali lagi, yang jatuh, yang disediakan, tersedia buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita perlu bukan melayani hanya mencari keuntungan, melayani hanya karena cocok, tapi kita melayani karena kita takut akan Tuhan. Kita hidup kita untuk Tuhan karena kita takut akan Tuhan. Yang kedua, ya, supaya kita bisa benar-benar jadi orang yang benar-benar dipercaya, maka kita perlu, ya, pengetahuan akan firman Tuhan yang baik atau dengan baik dan benar, yaitu artinya menguasai, ya, dengan baik dan benar. Ya, kita bisa baca Matius 6:33. Semuanya dimulai dari sana. Matius 6:33. Ayat yang sangat terkenal sekali. Mungkin kita sudah hafal, ya. Kita baca lagi Matius 6 ayat 33. Apa dalam kehidupan ini kita mencari Tuhan, dari apa lagi yang harus kita cari? Mari kita lihat. Yang kita cari duluan itu apa yang paling kita utamakan. Tapi carilah dahulu, yang paling dulu kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan firman Tuhan, kata Yohanes 17 ayat 12, adalah kebenaran itu. Jadi carilah dasar firman Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu kalau kau punya pengetahuan yang baik dan benar akan firman Tuhan, ya, menguasai dengan baik dan benar. Cari dulu, ya. Lalu kita baca lagi Efesus 1 ayat 13. Dan dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita perlu menguasai dengan baik dan benar firman Tuhan yang benar dan dengan dalam, ya. Bukan asal sepertinya firman Tuhan, itu berbungkuskan firman Tuhan, berpikir dengan firman Tuhan, tetapi ternyata bukan firman Tuhan yang baik dan benar, ya. Harus kita punya pengetahuan yang baik. Nah, berikutnya kita baca lagi di kitab Yohanes, atau kitab Kisah Rasul 24 ayat 25. Kitab Kisah Rasul 24 ayat 25. Kitab Kisah para Rasul pasal 24 ayat ke-25. Firman Tuhan menuliskan kepada kita semua, ya. Tuhan mengingatkan kita semua. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Ini Paulus bicara tentang kebenaran, tentang firman Injil yang benar, kan dia menguasai firman dengan baik dan benar, ya. Jadi yang kedua adalah itu. Yang ketiga, orang yang memberikan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, itu jadi orang yang bisa benar-benar bisa dipercayai, memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Mari kita baca Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itu namanya hidup oleh Roh, maka kita akan dijauhkan daripada keinginan daging, ya. Lalu kita baca lagi di ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi supaya hidup kita bisa dipimpin oleh Roh, kita harus hidup oleh Roh. Dan kalau kita hidup oleh Roh, maka kita menjauhkan keinginan daging daripada hidup kita, ya. Itu kita perlu ketahui dengan baik sekali. Hiduplah dengan dipimpin oleh Roh. Mari kita baca Yudas 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia, bukan hidup oleh keinginan Roh Kudus, tapi keinginan dunia, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi kalau kita hidup oleh Roh, kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan dunia. Tapi sebaliknya, kalau kita masih dikuasai oleh keinginan dunia, itu menunjukkan, membuktikan bahwa kita bukan yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Itu harus kita ingat dengan baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita manusia, jadi manusia yang punya kerinduan kuat untuk bisa menjadi saksi Tuhan dengan benar. Nah, ini punya kerinduan kuat, karena itu penuhi semua persyaratannya. Pertama kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8, ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh dunia dan Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kita akan jadi saksi Kristus kalau kita menerima, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau kita betul-betul dipenuhi Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup oleh Roh Kudus, maka kita menjauhi keinginan daging dan keinginan dunia. Itu yang perlu kita pahami dengan baik, ya. Lalu kita baca lagi Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdosa. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jadi kalau dia penuh Roh Kudus, maka kita juga menyatakan suara kebenaran dalam hidup kita, dalam hati kita. Nah, ini dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kita bisa jadi saksi Tuhan karena kami menyaksikan kebenaran, ya. Terakhir kita baca di Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat keempat. Wahyu pasal 20 ayat keempat dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Kristus dan karena iman firman Allah yang tidak menyembah binatang itu, ya, dan patungnya yang juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan merintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini para saksi Tuhan yang dipenggal karena tidak mau menjadi pengikut antikris, ya, tidak mau diberikan tanda dan sebagainya. Itu adalah kerinduan kita, membayangkan, membuktikan, menunjukkan kerinduan kita untuk menjadi saksi Tuhan, jika bisa menjadi saksi yang sebenar-benarnya, bisa dipercaya. Nah, jadi kalau kita mau jadi orang yang benar-benar percaya, berapa hal itu harus ada dalam hidup kita, harus kita perjuangkan dengan sekuat-kuatnya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah pertama ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa menjadi orang yang benar-benar dapat dipercaya dengan segala persyaratannya, dan biarlah itu oleh kuasa urapan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dalam Tuhan berkat Tuhan selalu mengatakan amin. Terus berkati. Haleluya, puji Tuhan.